Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ardiansyah dengan NIM 186602048. Baiklah, di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang metode penjabaran laporan keuangan mata uang asing. Yang dimana metode di sini terbagi atas dua. Yang pertama adalah metode translasi dan yang kedua adalah metode pengukuran kembali. Metode translasi. Metode ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, di mana metode ini digunakan pada kondisi entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, dan juga entitas anak atau asosiasi ataupun cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk memiliki mata uang penyajian yang berbeda. Metode yang kedua, metode pengukuran kembali, digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya, yang dimana metode ini digunakan pada kondisi entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikannya dalam mata uang fungsional, serta entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk atau entitas pusat. Baik, lanjut pada contoh soal penjabaran laporan keuangan pada metode pengukuran kembali. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham yang beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin, seharga 660 juta. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta dari nilai buku. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. German Company mengelola pembukuan dan pencatatan dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman. Sementara mata uang fungsional adalah rupiah. Pada tanggal 10 Oktober 2021, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Selanjutnya, entitas anak menerima 42 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro sama dengan 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun kurs spot langsung yang relevan dalam nilai rupiah ataupun 1 euro adalah dapat dilihat dari tabel. Dapat kita lihat sendiri pada layar tersebut terdapat kos-kos yang ada pada PT Induk. Lanjut pada kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021 atau tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah Euro Eropa. Di mana dapat kita lihat di sini terdapat pos-pos neraca saldo, kurs dan neraca saldo dan rupiah. Pos-pos yang pertama adalah kas. Kas yang ketika dinaikkan pada neraca saldo itu berjumlah 2.500 di kurs pada kurs rupiah ke euro yaitu adalah 12.000 dan neraca saldonya itu ada 30 juta. Mana dapat kita lihat pada layar tersebut terdapat kos-kos, yaitu pada kas PT Induk berjumlah 3.500 juta rupiah yang di eurokan yaitu 2.500 euro, dan pada piutang 750 juta, persediaan 1 miliar,
tanah 1.750.000.000 dan aset tetapnya adalah 8 miliar. Sehingga total debit menjadi 15 miliar. Dan di sebelah kanan itu adalah dalam bentuk euro, itu ada 2.500. Piutang 10.000, persediaan 7.500, untuk tanah 0, aset tetap 50.000. Total jadi untuk keseluruhannya menjadi 70.000 euro. Selanjutnya pada akumulasi penyusutan, PT Induk berjumlah 4 miliar, utang usaha 1 miliar, utang obligasi 2 miliar, modal saham biasa 5 miliar, saldo laba 31 Desember itu adalah 3 miliar. Sehingga ketika ditotal menjadi 15 miliar. Adapun dalam mata uang euro, akumulasi penyusutannya itu adalah 5.000 euro, utang usahanya 2.500 euro, utang obligasi 12.500 euro, modal saham biasa 40.000, saham laba 10.000. Jadi ketika dijumlahkan semua atau ditotalkan menjadi 70.000 euro. Lanjut, kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021 atau tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah euro Eropa. Di sini terdapat pos-pos, dapat kita lihat sendiri. Pada kas, neraca saldo berjumlah 2.500, dikurskan dalam hal rupiah atau euro itu ada 12.000. Sedangkan lalu neraca saldo menjadi 30 juta rupiah. Piutang 10.000, persediaan 7.500, aset tetap 50.000, total debit dari pos-pos neraca saldo itu adalah 70.000. Adapun akumulasi penyusutannya itu adalah neraca saldo itu adalah penyusutan pertama 5.000, utang usaha 2.500, utang obligasi 12.500, modal saham biasa 40.000, saldo laba 10.000. Jadi ketika semua diakumulasikan menjadi 70.000. Dan sedikit catatan, yaitu kurs langsung pada tanggal 1 Januari 20 X1 adalah 12.000 rupiah. Lanjut pada diferensial pada tanggal 1 Januari 20 X1, tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasinya adalah 660 juta rupiah. Simpan pada sisi kredit. Nilai buku investasi. Di sini terdapat 3 nilai buku investasi. Itu adalah modal saham biasa Jerman, itu 480 juta rupiah, dan saldo laba Jerman 120 juta rupiah. Jadi ketika ditotalkan menjadi 600 juta rupiah. Adapun presentasi untuk saham Jerman adalah company yang dilakukan oleh PT Induk. Itu dikali 1,00 sehingga menghasilkan 600 juta. Diferensial atau selisih biaya perolehan di atas nilai buku yang diatribusikan ke paten 60 juta rupiah. Coba kita lihat pernyataan grafik tersebut. Adapun ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk selama tahun 2021 adalah yang pertama, Januari 2021, investasi pada Jerman Company 600, pada kas yaitu 660 juta. Dalam hal ini adalah pembelian saham Jerman Company. Kedua, jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam
konsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. 1 Januari 2021. Modal saham biasa German Company berjumlah 480 juta, saldo laba 120 juta, dan diferensial 60 juta. Jadi ketika ditotalkan mulai dari modal saham biasa ke saldo laba itu ada 600 juta dan diferensialnya itu 60 juta, jadi 600 juta tambah 60 juta berjumlah 660 juta menjadi investasi pada saham German Company. Lanjut pada 1 Januari 2021, nilai paten yang sebelumnya ada 60 juta rupiah dan diferensialnya ada 60 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah nilai paten pada diferensial senilai 60 juta rupiah. Lanjut pada 1 Januari 2021, kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Dapat kita lihat di sini. Yang dimana kas pada PT Induk berjumlah 2 miliar 840 juta. Yang dirupiahkan pada German Company itu adalah 30 juta dan dikonsolidasikan menjadi totalnya ada 2 miliar 870 juta. Ada piutang usaha pada PT Induk ada 750 juta, German Company 120 juta. Dikonsolidasikan menjadi 870 juta, yaitu dari 750 juta ditambah 120 juta rupiah. Persediaan 1 miliar pada PT Induk dan German Company 90 juta. Dan dikonsolidasikan menjadi 1 miliar 90 juta, yaitu dari 1 miliar ditambah dengan 90 juta. Adapun untuk tanah adalah 1 miliar 750 juta dikonsolidasikan menjadi 1 juta 750 juta. Aset tetap berjumlah 8 miliar German Company untuk perusahaan German Company yaitu 600 juta. Jadi ketika ditotalkan menjadi 8 miliar 600 juta. Investasi pada saham German Company itu berjumlah 620 juta. Disimpan pada sisi kredit itu 660 juta. Diferensialnya berada pada sisi debit 60 juta dan kreditnya juga 60 juta. Terlihat pada contoh soal lanjut pada paten adalah 60 juta sehingga di kertas consolidation ada 60 juta. Total debit dari PT Induk yang dijumlahkan mulai dari kas hingga patennya berjumlah 15 miliar. Total debit pada German Company yang dijumlahkan pada kas sampai paten berjumlah 840 juta. Jadi ketika dipindahkan menjadi di konsolidasian menjadi 15 miliar 240 juta rupiah. Pada akumulasi penyusutan PT Induk berjumlah 4 miliar, utang usahanya 1 miliar, utang obligasi 2 miliar, modal saham biasa 5 miliar, saldo laba 3 miliar. Jadi ketika ditotalkan menjadi 15 miliar. Adapun untuk German Company, akumulasi penyusutannya adalah 60 juta rupiah, utang usaha 30 juta, utang obligasi 150 juta,
modal saham biasa 480 juta, saldo laba 120 juta. Ketika ditotalkan menjadi 840 juta. Pada untuk eliminasi, pada modal saham biasa berada pada sisi debit 480 juta rupiah dan saldo laba 120 juta rupiah. Ketika ditotalkan menjadi dengan yang berada di atas 480 tambah 120 itu berjumlah 600 dan 60 juta tambah 60 juta berjumlah 720 juta. Ketika dikonsolidasikan akumulasi penghisitannya menjadi 4 dari total PT Induk dengan German Company. Akumulasi penghisitannya itu berjumlah 4 miliar 60 juta dan utang usahanya 1 miliar 30 juta, utang obligasi 2 miliar 150 juta, modal saham biasa 5 miliar, saldo laba 3 miliar. Ada ditotalkan total kredit yaitu adalah 15 miliar 240 juta. 31 Desember 2021 pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri. Mata uang fungsional adalah rupiah. Dapat kita lihat di sini pada tabel pos-pos mana beban pokok penjualan dalam euro tidak ada, kurs tidak ada, dalam rupiah pun juga tidak ada. Persediaan awal dalam euro 7.500 dan di kurs ada 12.000 dan dirupiahkan total menjadi 90 juta. Pembelian 20.000, kurs 13.500, 260 juta. Barang tersedia 27.500. Dalam rupiah 350 juta. Dikurangi pada persediaan akhir itu 5.000, jadi bahan pokok penjualannya 22.500, kurs 13.500. Dalam rupiah 69 juta menjadi 281 juta. Beban operasi, beban kas yaitu 12.000, kurs 13.500, dalam rupiah 156 juta. Beban kas 12.500, kurs 12.000, dalam rupiah 30 juta. Beban penyusutan 14.500 dan dalam rupiah akan menjadi 186 juta rupiah. Carry forward dari kertas kerja 1 Januari 2021. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1 Oktober 2021 jurnal. Jurnalnya adalah dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri, yaitu 6.250 euro dikali kurs 13.600, yaitu ada kurs 1 Oktober. Jadi berjumlah 85 juta sehingga diberi jurnal kas pada investasi pada saham German Company 85 juta rupiah. Jurnal pada 31 Desember 2021 mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto dari entitas anak di luar negeri berjumlah 186.500.000. Jadi dapat kita buat jurnal investasi pada saham German Company pada laba rugi dari entitas anak berjumlah 186.500.000 rupiah. Adapun ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 itu sebagai berikut. Laporan laba rugi. Diferensial awal tahun. Amortisasi periode 5.000 euro per 10 tahun. Totalkan menjadi dari 5.000 dikurang dengan 500 euro berjumlah 4.500. Ada kurs penjabarannya dari 12.000. Dirupiahkan dalam Indonesia itu 60 juta dan 6 juta.
Jadi ketika dikurangi menjadi 54 juta. Laporan posisi keuangan sisa saldo pada 31 Desember 2021 dengan kurs akhir tahun 4.500 euro. Dirupiahkan dalam Indonesia itu adalah 54 juta. 31 Desember 2021 mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan 500 euro kali 12.000 rupiah historis, yaitu adalah 6 juta. Jadi dapat dibuat jurnal laba rugi dari entitas anak pada investasi pada saham German Company senilai 6 juta. Tabungan air jurnal eliminasi dapat kita lihat. Lanjut ya, di sini adalah kertas kerja konsolidasi yang disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing. Itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.